Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Qurratul Aini Adawiyah, mahasiswi Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan mempraktikkan mengenai SPSS, yaitu membuat diagram, macam-macam diagram di SPSS. Oke, di sini saya sudah memiliki data. Untuk yang pertama, kita akan membuat tabel dua arah. Oke, tahapnya tadi sudah dimulai dengan membuka analyze dan memilih cross tabs. Lalu kita masukkan rows-nya di pekerjaan wali dan kolomnya pendidikan wali. Kita masukkan satu persatu, lalu kita klik di OK. Lalu kita tunggu akan muncul tabs untuk menampilkan dari tabel dua arah tersebut. Nah, untuk data SPSS yang saya punya nanti akan saya masukkan ke deskripsi, link di deskripsi boxnya. Nah, ini adalah tampilan dari tabel dua arah. Lalu yang kedua, kita akan membuat diagram batang yang simple. Di sini tabnya, ini kita pilih yang simple karena kita membuat yang simple dan pilih summarize. Lalu di sini kita pilih end of case atau percent of case. Aksisnya masih sama. Lalu dia akan muncul di bawah tabel dua arah sebelumnya, di tabs yang tabel dua arah sebelumnya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Diagram batang yang versi simple ya, menggunakan persen. Lalu selanjutnya kita akan membuat diagram batang kembali, simple, namun menggunakan order statistik. Di sini kita menggunakan jika sebelumnya persen, di sini kita menggunakan usia mahasiswa untuk pengukurannya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat diagram batang yang tipe cluster. Jadi kita tidak memilih yang simple. Kita pilih define. Oke, kita masukkan kategori aksisnya. Oke, lanjutnya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini akan terbentuk beberapa klaster-klaster. Oke, selanjutnya kita akan membuat diagram kembali yang stacked. Nah, di sini kita masukkan kategori aksisnya dan define stack-nya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Oke, beralih membuat diagram lingkaran. Sini saya akan membuat diagram lingkaran yang simple. Kita pilih pie, kita pilih yang summarize for group, klik define. Lalu di sini kita pilih yang percent of case. Lalu kita masukkan jenis kelamin ke six-nya. Nah, tampilannya akan seperti itu. Lalu di sini saya akan membuat diagram lingkaran dengan lama belajar mahasiswa berdasarkan jenis kelamin. Caranya masih sama. Tinggal kita
ubah menjadi sum of variable, kita masukkan lama belajar. Nah, di sini akan terlihat bahwa lama belajar mahasiswa berdasarkan jenis kelamin. Tampilannya seperti ini. Oke, next. Di sini kita akan membuat diagram garis dengan memilih gasi dialog, line, lalu kita pilih multiple. Di sini pilih value of. Nah, lalu masukkan line represent-nya. Kita masukkan variabelnya. Nah, kita klik OK dan kita tunggu tampilannya. Nah, dia akan membentuk garis dengan satu garis. Oke, nextnya kita akan membuat box plot. Dengan cara yang sama, kita pilih graph, legasi dialog, dan pilih box plot. Nah, di sini kita masukkan variabelnya dengan kategori aksisnya jenis kelamin. Nah, di sini kita bisa melihat berdasarkan jenis kelamin siapakah yang memiliki uang saku sangat terlebih dibanding teman-temannya. Nah, di sini terlihat laki-laki lebih banyak. Oke, nextnya kita membuat scatter plot. Caranya masih sama, kita pilih scatter plot. Nah, kita pilih y-aksisnya x-aksis. Nah, di sini kita akan melihat hubungan antara lama belajar dengan IPK. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, nextnya kita buat histogram. Dengan cara yang masih sama, pilih histogram, variabelnya kita masukkan, lalu pilih centang di display. Oke, dan tampilannya akan seperti ini. Di sini kita akan melihat kondisi distribusi sebaran rata-rata uang saku. Di sini kita juga menggunakan usia, jadi kita bisa melihat sebaran rata-rata uang saku dengan usia. Oke, nextnya kita akan membuat piramida penduduk. Namun sebelum itu kita perlu menginput, yaitu isi dari piramida penduduk itu, yaitu datanya. Di sini sebelumnya saya memasukkan file yang tidak gunakan, jadi dihapus. Nah, ini data dari piramida penduduk. Untuk datanya akan saya masukkan di description box untuk teman-teman bisa coba. Nah, ini karena ini koma, kita harus rubah dulu tanpa koma supaya bisa terbaca oleh SPSS. Kita bisa menggunakan notepad, yaitu kita pilih replace dan kita ganti dari koma menjadi tanpa. Nah, kita replace all. Nah, kita copy data tersebut ke SPSS. Di sini lalu ada jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Kita masukkan satu-satu. Oke, kita isi semua data view-nya yang perlu kita isi, yaitu ada jenis kelamin, ada jumlah penduduk, lalu di sini ada usia atau umur. Nah, ini kita kopikan ke SPSS, ke data view-nya. Nanti secara otomatis variabel view-nya akan mengikuti. Nah, ini supaya bisa terbaca di diagramnya, kita tambahkan 0 di depan supaya digitnya sama.
Oke, ini kita ubah namanya. Kita sesuaikan dengan data view-nya. Nah, di sini kita beri label. Lalu karena dia numeric, kita ubah menjadi scale. Oke, setelah data di input, kita langsung membuat piramida penduduknya. Nah, di sini kita masukkan, jangan lupa untuk pilih get count from variable. Nah, bentuknya akan menjadi seperti piramida. Nah, dapat kita lihat piramida penduduk ini merupakan ciri dari piramida penduduk dari negara berkembang. Nah, di sini bisa disebut juga sebagai piramida ekspansif muda atau piramida penduduk muda, di mana pertumbuhan penduduknya cepat dan usia produktivitasnya tinggi, dan penduduk usia lanjutnya sedikit. Karena usia produktivitasnya tinggi, maka butuh banyak lapangan pekerjaan di sini. Lalu nextnya kita akan membuat diagram Pareto. Sebelum membuat diagram Pareto, kita isi dulu data yang kita perlukan. Ya, di sini ada kepuasan dan data ketidakpuasan. Jadi diagram Pareto ini untuk melihat berapa persentase atau untuk mengukur kepuasan atau ketidakpuasan layanan biasanya. Nah, diagram Pareto ini juga digunakan untuk mengontrol kualitas. Nah, ini kita isi dulu data view-nya. Oke, ini jumlah ketidakpuasan, lalu berpindah ke variable view, kita ubah namanya supaya kita lebih mudah. Jika terlalu panjang juga tidak bisa, jadi kita buat yang singkat saja. Karena jumlah ketidakpuasan berupa angka, maka di sini type-nya adalah numerik. Lalu untuk memperlebar kolom juga kita bisa kita tambahkan width-nya. Di sini saya mencoba agar tidak sama, karena di sini ada jumlah dan di sini juga ada jumlah. Oke, selanjutnya kita ubah labelnya, yaitu jumlah ketidakpuasan, lalu ada kepuasan. Langsung saja kita membuat diagram Pareto-nya. Kita pilih quality control, pilih Pareto chart. Kita masukkan kategori aksisnya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Oke, jadi itulah beberapa macam diagram yang bisa digunakan di SPSS. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.